warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa la ilaha wa la quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimahumullah. Wonten pinten-pinten pengumuman ingkang perlu kita sampaikan. Ingkang pertama, ngimutaken petugas Jumat Ngajeng, yakni tanggal 21 Mei 2020, Khotib Bapak Husain Bilal Syapuan, Muadzin Sederek Surit. Pengumuman nomor kali pemasukan uang kaleng Jumat lalu angsal Rp340.000. Gang salajengipun pemasukan kaleng kegiatan sholat Idul Fitri angsal Rp1.197.000. Ingkang salajengipun menika Abu Jariah saking Ibu Kartini agengipun Jariah Rp200.000. Ingkang fadilahipun dipun saged dhateng almarhum Hendri. Monggo kita sareng-sareng nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala kanthi maca Fatihah mugi sedaya ingkang jariah baik lewat kaleng utawi lewat pengurus takmir tansah dipun lipat gandakan rezekinipun karo Allah Subhanahu wa taala, dipun paringi kesehatan, dipun paringi panjang umur, ditebihaken saking balak saking penyakit, lan mugi-mugi sedaya jariyahipun tansah pikantuk dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah ingkang kaping kalih monggo sareng-sareng kita khususaken dhateng sedaya almarhumah kita jabat-jabat, buat khusus dhateng almarhumah ingkang sampun dipujariai wonten ing masjid mriki, buat khusus dhateng almarhum Hendri. Mugi-mugi sedaya amal ibadahipun tansah dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala, dipun ngapunten sedaya kelepatanipun, lan mugi tansah pikantuk panggenan kang dipun ridho dening Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Suatu pengumuman akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Raya Nabi Muhammad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza shahida al-'abdu 'ala al-isbar fala yatakallam ma'ahu wa man yatakallam faqad zakat wa man lam fala أنشدوا رحمكم
arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi waqafa man sa'a min khalqihi bi fadlihi wa karamihi wa khaddala man sa'a min khalqihi bi masyiatihi wa adlihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la sabiha wa la misla wa la nidda wa la hadda wa la أشهد أن سيدنا ورسولنا وعظيمنا وقائدنا فقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم القائل في محكم كتابه ولا تقف ما ليس لك بعلم إن السمع والبصر والقوة كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Siang ini sangat istimewa karena kita dipertemukan kembali dalam panggilan sholat Jumat berjamaah. Di tengah ancaman virus yang belum jelas kapan akan berakhir, kesempatan hadir di masjid adalah nikmat yang tiada tara. Karena tidak sedikit kawasan lain yang justru hadir di masjid dengan jumlah jamaah yang besar. Sudah lama dan dilarang yang awalnya demikian. Karena itu, mari kesempatan penting ini kita manfaatkan dengan sangat baik untuk meningkatkan takwa Allah atau takut kepada Allah dengan menjalankan perintah dan menjauhi segala dilarang.
Masyaallah muslimin kita coba rahimakumullah. Ayat yang ada di awal khutbah menjelaskan bahwa seseorang akan dihisab atas pendengaran, penglihatan, dan hatinya, bagaimana akan dihisab atas seluruh anggota badan. Karena hati adalah pemimpin anggota badan, maka seluruh perbuatan anggota badan mencerminkan apa yang ada di hati. Jika hati baik, maka anggota badan menjadi baik, dan jika hati rusak, maka rusak pula anggota badan. Hati tidak akan menjadi baik kecuali ketika bersih dari penyakit-penyakit dan disembuhkan. Di antara penyakit hati yang dilarang dalam ayat-ayat tersebut adalah bersikap takabur terhadap para hamba Allah. Oleh karenanya, jangan sampai kita berjalan dengan gaya jalan penuh dengan kesombongan, karena kita tidak akan menembus bumi dengan injakan dan kuatnya pijakan kaki kita. Kita juga tidak akan mencapai ketinggian gunung dengan kesombongan kita, dan tidak akan menyamai kekuatan dan kekokohan gunung tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah, takabur adalah seperti ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Al-kibru batarul haqqi wagamtun nas. Takabur adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Berdasarkan hadis ini, orang yang takabur ada dua macam. Yang pertama, seseorang yang menolak kebenaran yang disampaikan orang lain, padahal tahu bahwa kebenaran ada pada orang tersebut. Ia menolaknya karena orang yang menyampaikan kebenaran tersebut lebih muda darinya atau lebih rendah kedudukannya, sehingga merasa berat untuk mengikuti kebenaran itu. Padahal hadirin sekalian, Fir'aun tidaklah binasa kecuali karena sifat takaburnya. Fir'aun telah melihat sekian banyak mukjizat Nabi Musa, namun tidak beriman. Bahkan Haman, Perdana Menteri Fir'aun ketika itu, berkata kepada Fir'aun, jika engkau beriman kepada Musa, maka engkau akan kembali menjadi hamba yang menyembah. Padahal selama ini engkau sudah menjadi Tuhan yang disembah. Demikian pula Bani Israel yang diutus kepada mereka Nabi Isa alaihissalam. Setelah melihat mukjizat Nabi Isa alaihissalam, tidak ada yang membuat mereka tidak beriman kecuali sifat takabur. Mereka selalu mengatakan bahwa jika beriman, maka akan melenyapkan kehormatan dan kekuasaan. Demikian pula Abu Lahab dan tokoh-tokoh kafir Quraisy. Setelah mereka melihat mukjizat Al-Quran dan mengakui bahwa kalam ilahi itu tidak seperti puisi dan prosa yang mereka kenal, tidak ada yang membinasakan dan membuat mereka tidak beriman kecuali sifat takabur. Sedangkan jenis kedua dari orang takabur adalah seseorang yang menganggap dirinya memiliki keistimewaan yang melebihi orang lain. Ia melihat dirinya dengan pandangan kesempurnaan dan penuh kebaikan. Ia lupa bahwa itu semua sejatinya adalah pemberian Allah kepadanya. Dengan itu, ia lalu bersikap congkak kepada sama hamba Allah dan merendahkan mereka. Karena menurutnya ia jauh lebih tinggi martabatnya, lebih banyak hartanya, atau lebih tampan daripada mereka. Masyaallah muslimin, sidang jemaah rahimakumullah. Merendahkan orang lain tidak hanya bisa dilakukan oleh orang kaya dan penguasa saja. Sebaliknya, bisa juga dilakukan oleh siapapun. Seorang suami bisa saja menganggap istrinya tidak memahami suatu persoalan, sehingga dia merendahkan istrinya dalam hatinya dan berperilaku sombong kepadanya tanpa disadari. Seorang ayah bisa saja menganggap anaknya lebih rendah darinya dalam pengetahuan dan pengalaman, sehingga merendahkan anaknya tanpa disadari. Seorang guru bisa saja menganggap murid-muridnya berada di bawahnya dalam hal ilmu dan pemahaman,
sehingga merendahkan mereka dalam hatinya tanpa disadari. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang sifat takabur terhadap sesama hamba. Saat mengisahkan nasihat Luqman kepada anaknya, Allah berfirman yang artinya, janganlah engkau berpaling dari mereka dengan bersikap sombong. Menghadaplah kepada mereka dengan mukamu. Jangan engkau hadapkan kepada mereka separuh bagian mukamu dan pipimu, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang bersikap dongkak dan sombong. Jangan engkau berjalan dengan gaya jalan yang penuh kesombongan, kecongkaan, dan rasa bangga diri. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, virus takabur jangan sampai menyerang hati kita. Virus ini jangan sampai merusak hati. Marilah berintrospeksi, kita teliti hati kita masing-masing. Jika telah muncul sedikit saja virus menyombongkan harta, hendaklah kita mengingat Qarun. Qarun yang kunci gudang-gudang tempat penyimpanan hartanya baru bisa diangkat oleh sejumlah orang yang berbadan kuat dan kekal. Bukankah ia dan seluruhnya dibenamkan ke dalam bumi? Kesombongannya tidak dapat menyelamatkannya. Jika dalam hati kita telah muncul sedikit saja virus membanggakan kekuasaan dan jabatan kita miliki, hendaklah kita renungkan kisah Fir'aun. Fir'aun pada akhir hayatnya tenggelam dan binasa di dalam air dan tidak bermanfaat baginya kerajaan dan pasukannya. Apakah pantas kita membanggakan kekuatan? Tidak. Karena sakit gigi saja akan membuat kita terbaring, tidak berdaya di tempat tidur. Apakah pantas membanggakan ilmu yang kita kuasai? Sama sekali tidak. Sungguh ilmu yang kita miliki bukanlah berasal dari diri pribadi, melainkan hasil jerih payah para ulama sebelumnya. Apalagi kita telah ditempa selama sebulan penuh dengan puasa Ramadan. Sudah saatnya ibadah tersebut memberikan pengaruh positif saat berada di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Hadirin, kita sama sekali tidak pantas menyombongkan dan membanggakan diri, karena pada hakikatnya permulaan diri adalah air mani yang menjijikkan, dan akhir berjalan diri adalah seonggok bangkai. Sekuat apapun, sehebat apapun, sekaya apapun, sekuasa apapun, dan setinggi apapun jabatan seorang, suatu saat nanti pasti akan dikalahkan oleh kematian. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang yang selalu memantau dan mengawasi hatinya serta terus-menerus berusaha untuk menghindarkannya dari virus takabur, maka akan meyakini bahwa kecerdasan, ilmu, harta, dan jabatan sejatinya bukanlah berasal dari dirinya, tapi itu semua adalah karunia yang Allah anugerahkan kepada dirinya. Oleh karena itu, hendaklah ia bersyukur kepada Tuhan, mengasihi orang yang di bawahnya, dan hendaknya bersikap tawadhu atau rendah hati, karena termasuk di antara jenis ibadah yang paling utama. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, innakum lataquluna an afdhalil ibadati tawadhu. Sungguh kalian telah melalaikan salah satu bentuk ibadah yang paling utama, yaitu tawadhu atau bersikap rendah hati. Nabi bersabda demikian tidak lain karena banyaknya orang-orang yang terserang virus takabur. Seandainya semua orang bersikap rendah hati atau tawadhu, niscaya akan musnah dari tengah-tengah mereka sekian banyak kebencian dan permusuhan. Akan hilang rasa iri dan dengki. Mereka akan terhindar dari lelahnya persaingan, upaya bermegah-megahan, dan saling membanggakan diri dan menikmati apa yang telah Allah karuniakan untuk mereka. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad
Alhamdulillahil wahidil ahad al-faradis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah ittaqullaha wa ati'u wa lamu anna Allaha shalla ala nabiyyi qadima wa amarna bidzalika irsadan lana wa taqdima. Faqad qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala nabiyyina wal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ihfazna wal muslimin wansurna wal muslimin wa'azzil islam wal muslimin wa qawlil islam wal muslimin wa hijil kafarata wal zalimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi wa yazidkum.